Bagi saya. Sebelum mulai pembelajaran, ya. Mungkin tempatnya. Desain kalau serata ya. Intaha salaman. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harapkan berdiri. Berdiri bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia Raya. Selesai. Berburu merdeka, menurut saya setelah saya pelajari, setelah saya mengikuti dengan pelatihan merdeka, sungguh sangat menyenangkan. Jadi banyak pembelajaran sebelumnya saya ini menggunakan metode yang tradisional tanpa melihat daripada berbagai latar belakang anak, kemampuan anak, fasilitas anak sebelumnya, apakah dia pernah menggunakan laptop atau sana. Kita belajar tentang mengenal dasar daripada mikroskopis, yaitu mikroskop. Sekarang selanjutnya adalah saya akan memberikan materi mengenai bagaimana laptop ini atau klien atau smart server ini menghubungkan jaringan internet ke klien, laptop ataupun PC. Ya, baik. Di sini saya membawa perlengkapan daripada membuat kabel PTP yaitu RJ45 ya, yang terdiri dari ini adalah tang stripping ya. Saya bisa memutuskan kabelnya dan mengerjakan daripada RJ45. Nah, ini namanya RJ45. Memang banyak merek RJ45, tapi yang paling bagus ini merek Belden ya. Bisa kalian temui peralatan tadi dari Krimpik, nanti sudah Belden ini bisa kalian temukan atau beli di toko komputer yang terletak di AJC Jalan Margonda Raya, Pertinya samping Universitas Gunadharma. Oke, kemudian yang terakhir adalah alat tester. Nah, ini alat tester ini untuk menghubungkan apabila kalian sudah memasang kabel UTP RJ45. Jadi fungsinya ini saling berkaitan. Oke, itu materi yang kita akan kita pelajari nanti. Adapun profil pelajaran Pancasila akan kita libatkan dalam praktek RJ45 ya. Jadi semuanya intinya Pancasila ini semuanya saling bergotong royong, saling membantu agar tercapailah hasil daripada asesmen pembelajaran atau tujuan daripada asesmen. Kemudian capaian daripada pembelajaran siswa nanti mempelajari koneksi internet, semuanya siswa ini mampu mengkoneksikan baik internet kabel, jaringan ya, atau jaringan komputer tanpa kabel, bisa dikenal dengan istilah Wi-Fi atau hotspot. Tapi tentunya komputer ini sebutnya Wi-Fi. Dan indikator pembelajaran siswa ini, siswa mampu memahami jenis-jenis jaringan. Jadi jaringan ini macam-macam. Ada jaringan WAN. WAN ini buat area network, jadi buat seluruh dunia. Kalau LAN, panjangannya lokal area network, kamu cukup menggunakan internet hanya satu gedung sini aja. Kamu nggak bisa koneksi dengan Google atau apa. Jadi fungsinya kamu bisa saling tukar data, tukar informasi hanya melalui gedung LAN. Sarana ini dibutuhkan nanti ya, kita memang banyak bilang ke praktek. Sarananya dibutuhkan untuk koneksi internet itu selain penjelasan pendudukan, baru namanya laptop, ya kan? Ada lagi namanya apa yang panjang itu Dika waktu itu? Koneksi antar server klien, namanya hub, ya kan? Ini kan skala koneksinya. Jadi hub itu untuk menghubungkan, kotak untuk menghubungkan semuanya kabel, ya kan? Kelihatan. Nanti bisa kita lihat di dalam lab hub itu apa, cara koneksinya bagaimana. Oke, mungkin itu aja. Lebih jelasnya nanti kalian bisa saya terangkan lebih jauh lagi di lab.
Nah, jadi dasarnya pengaturan geometri. Oke, semuanya bisa menunjuk bawah untuk bagaimana kita mempraktekkan cara koneksi kabelan TV dan G45 agar terkoneksi ya. Oke, silakan. Ya, ini melanjutkan materi yang tadi Pak Billy berikan di kelas, ini secara visualnya. Ya, jadi yang Pak Billy terangkan di kelas itu tentang bagaimana komputer ini atau PC ini saling koneksi dengan yang lainnya. Kita kan dalam lab ini nih, biar koneksi internet, maka semuanya harus terkoneksi kabel internet. Nah, di sini namanya sebutnya kabel UTP RJ45. Di pabrik terangkan sebelum ini kelas, jadi alat-alatnya kalian sudah tahu sebelumnya ada apa aja? Ada tang briefing, kemudian konektor, kemudian apa lagi? Kabelan. Jadi ya 3 alat inilah yang akan kita praktekkan hari ini agar kenapa? Agar bisa terkoneksi internet. Baik itu PC, personal komputer maupun laptop, antar laptop ke laptop seperti sebutnya klien. Kalau server sebutnya pusat data. Nah, seperti dibicarakan di kelas sebelumnya, Pak Billy akan membagi beberapa kelompok. Banyak kelompok yang awam atau belum mengenal sama sekali, kemudian kelompok menengah yang pernah belajar tapi belum paham atau belum mahir, kelompok yang ketiga yang sudah mahir, yang pernah mencoba praktek. Oke, jadi satu kelompok ini, kelompok pertama Pak Billy sebut kelompok hadis, ya. Kemudian kelompok kedua dinamakan kelompok MOS, yang ketiga ya orang kelompok prestis. Jadi kalian nggak usah bingung ya kan, kita bagi kelompok ya kan, biar kenapa? Biar Pak Billy tahu tahapan-tahapan mana siswa yang memang belum bisa atau yang mahir dan nanti bisa saling berkolaborasi. Oke, sampai video tadi, sampai gambar tadi menjelaskan, ada yang bertanya, Raffi, pernah waktu itu atau bentar ya kan, masalah biasanya ketika kamu connect di internet itu apa biasanya masalah kamu connect? Kabel putus, Pak. Kabel putus. Oke, itu karena apa? Karena cara mengurutkan Ya, kabelnya atau kendor juga salah satunya. kendor. Ada yang kendor, ada yang kabelnya juga salah namanya. Oh, Dia tiba-tiba. Oke, ya jadi memang jawaban tadi benar ya. Jadi banyak juga yang kita udah buat tiba-tiba pas di tester nggak connect. Bisa jadi urutan kabelnya nggak tepat, kemudian cara memasukkannya kurang kencang hingga akhirnya nggak jadi sejalur listrik daripada konektor ini. Oke, kelompoknya tanpa Billy buat langsung, jadi kamu tetap duduk di situ, mungkin ada berapa yang tidur. Oke. Oke. Ya, siap ya, kita ya. Kepala mana? Kuping, dagu, sikut, kaki. Oke. Oke. Ayo ulang lagi. Kepala, kuping, dagu, sikut, dengkul. Kepala, kuping, ayo konsentrasi. Dengkul. Kepala, kuping, sikut, kepala, kuping, dengkul. Oke, cukup konsentrasi. Koneksi kabel internet ya boleh presentasikan, buktikan bahwa kabel yang kamu buat tadi, kabel UTP RJ45 ini berhasil koneksi ke internet. Kita gunakan dengan menggunakan tester. Boleh dari siapa tadi yang maju? Raffi, terus siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Flashdisk ingin mempresentasikan bagaimana cara mengetahui kabel UTV RJ45 yang untuk koneksi ke komputer atau laptop. Ketahui kalau kabel ini sempurna atau enggaknya, atau error atau enggaknya. Kalau misalkan lampunya sempurna dari 1 sampai 8 atau semua kabel ini lancar atau nyala, berarti kabel kalian itu nggak ada error sama sekali. Kabel mana yang kalian harus perbaiki? Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup. Betul. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mau bertanya, apakah materi ini bisa diulangi lagi? Mungkin dari kita semua ada yang belum paham. Nah, untuk kabelnya, apakah kalau kita menyelonki di rumah sendiri, apakah menyetrum? Terima kasih Bilkis pertanyaan tadi ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentang memasang kabel TV RJ45, bagi yang pengen mengulangi, yang lupa atau pengen memantapkan kembali, jadi pasti bisa. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba mengulangi, dibantu sama teman-teman kami yang sudah mahir, jadi saling berkolaborasi. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, untuk di rumah saya pengen coba nih Pak nih, ya kan, atau kan nanti udah kerja nih kayak di jaringan komputer yang perusahaan mungkin tinggi daripada listriknya, apakah menyebabkan sampai kematian, ya kan, seperti di AC atau masalah dan sebagainya. Jadi untuk kabel internet ini nggak ada istilahnya ngeground, ya kan, jadi hubungan arus pendek atau sampai kamu terpental seperti kamu memasang kabel di gardu. Jadi aliran listriknya intinya tidak ada, karena safety daripada keselamatan di sini pun sudah diamankan oleh daripada RJ45. Jadi kamu gak usah takut, ya kan, takut kesetrum, kemudian takut di rumah nanti kalau misalnya koneksi saya gagal menyebabkan komputer saya rusak. Ada, jadi ya ketika kamu bangun internet ya berarti salah satunya tentu ada komputer-nya seperti itu. Jadi tidak listrik, tidak ada masalah, tidak ada kegiatan yang membahayakan. Semakin kamu banyak mencoba, nanti kamu akan mengetahui bagaimana cara yang benar koneksi. Asesmen berdifferensiasi, anak-anak merasa cukup puas karena semua materi bisa saya sampaikan pada anak, menurutnya anak-anak bisa dipahami dengan saya melihat dari banyak awal bagaimana memperbaiki anak-anak yang mereka mengetahui bagaimana dari dalam internet, banyak juga yang tidak mengetahui itu. Jadi saya mengatakan ternyata tidak semua anak ini memahami bagaimana instalasi internet, kemudian kabel-kabel, kemudian itu tidak semua anak mengetahui. Dengan adanya asesmen diferensiasi, jadi saya membuat kelompokan jadi lebih mudah. Akhirnya tujuan daripada asesmen capai pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai dalam website. Ya kan, saya sudah hebat, sudah berusaha semaksimal mungkin. Selamat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.